Shalom sejak jemaat Tuhan yang dikasihi pada hari ini. Puji nama Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini? Lambaikan tangannya jika ada sukacita. Puji nama Tuhan. Betapa dahsyatnya kasih sayang Tuhan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Kita semua tahu bahwa sungguh besar kasih sayang Tuhan pada hidup kita. Tidak ada kata yang bisa mengubah kita kasih Tuhan kepada kita semua. Kita nyanyikan pujian lebih dalam. Tuhan
bersyukur pagi hari ini Tuhan. Jika ada masih kesempatan kami datang ke rumah Tuhan, beribadah dengan seluruh sidang jemaat-Mu, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Karena itu sangat berarti dalam hidup kami. Karena itulah kebutuhan dari jiwa kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bisa datang ke rumah Tuhan. Mengembalikan segala pujian, segala syukur kami kepadamu.
Penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang minggu ini sungguh luar biasa. Dalam kondisi apapun kami, Engkau masih bersama dengan kami hingga detik ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Sukacita yang dari surga menyertai seluruhnya kami. Bahkan sidang jemaatmu yang di lantai 1, bahkan kami di lantai 2. Kami mau beri yang terbaik, memuji dan memuliakan nama. Para pelayan-pelayan Tuhan yang diberikan kepercayaan melayani Engkau pada pagi hari ini. Roh Kudus yang memimpin dan membimbing mereka. Sehingga setiap pelayanan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Sidang jemaat yang masih dalam perjalanan, Tuhan tibakan di tempat ini dengan segala baik. Yang tidak bisa beribadah oleh karena kondisi sakit, damai sejahtera dan kesembuhan berasal dari Engkau. Terima kasih Bapa, kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih semangat memuji dan muliakan nama Tuhan. Amin. Salam kanan kirinya, ku menang karena Tuhan. Salam kanan kirinya. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Ku Menang. Na
masih semangat memuliakan nama Tuhan, amin. Kita nyanyikan pujian selanjutnya, Lebih Dari Pemenang. Setelah selesai lagu ini, bagi yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, silakan ke diri. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan cinta Yesus saja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan cinta Yesus saja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan, ada yang ingin bersaksi untuk minggu ini? Baik, saya yakin dan percaya bahwa sidang jemaat semuanya diberkati oleh Tuhan pada minggu ini. Walaupun tidak maju ke depan, pasti ada kemuliaan Tuhan di minggu ini. Kita akan mempersiapkan persembahan kita yang pertama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan hari ini. Sekarang tiba saatnya kami akan mengembalikan sedikit dari apa yang kami punya ya Tuhan. Terimalah kiranya persembahan kami ini sebagai persembahan yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk petugas silakan persiapkan diri, kita nyanyikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas kau pengorbananmu. Tak ingin
bersemangat untuk bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Roh-Mu yang hidup. penuhiku Tuhan, Roh-Mu yang hidup pulihkanku, mengalir di dalam hidupku Tuhan, Roh
hadirat-Mu memenuhi kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Mari sembah Tuhan. Dia ada di sini. Dia ada menyertai engkau. Dia ada menyertai engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik. Di pertengahan bulan September ini kami merasakan anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Meski mungkin ada yang harus menjalani kehidupan yang sukar dan berat, tetapi kami telah diberikan kemenangan. Kami telah melewati hari-hari kami. Hingga pada hari ini kami datang mengagungkan Tuhan. Kami telah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Sehingga kami bisa memuji dan menyembah-Mu. Menyebut Engkau Aba, ya Bapa. Oh, hati kami limpah dengan syukur. Betapa besarnya kasih karunia-Mu bagi kami. Kami bisa melayani Engkau dalam sahabat-Mu yang mulia. Tuhan, apa yang sudah kami persembahkan di hadapan-Mu melalui syair, lagu pujian, mazmur, senandung, syukur, penyembahan, dan persembahan uang yang kami miliki, kami berikan untuk pekerjaan-Mu. Terimalah semuanya itu Tuhan, sebagai persembahan yang memuliakan Engkau. Dan saatnya Engkau siap mengoreksi hidup kami, menasehati kami lagi, memberikan kami kekuatan lewat firman-Mu. Tambahkan iman kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkat Allah untuk semua pelayan Tuhan. Dari WL, singer, musician, multimedia, penerima tamu, semuanya yang sudah dipersembahkan. Biarlah kami semakin giat di waktu-waktu mendatang melayani Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semuanya. Menurut kesaksian dari mama saya dan papa saya, inilah kira-kira sepenggal kisah betapa sukarnya perjalanan hidup saya di masa lalu. Pada tanggal 9 Juli tahun 79, saya dilahirkan dengan kondisi yang lumpuh ya. Itu kaki saya ini disebutkan papa dan mama saya tidak bisa digerakkan sama sekali. Lalu kemudian dengan penuh kasih dan sayang, mama saya khususnya menerima keadaan saya. Lalu dia terus berjuang membawa berobat. Entahkah itu berobat secara medis, termasuk juga di kampung itu dukun pijet istilahnya ya. Dipijet, lalu dibawa ke kanopan namanya. Di sana juga dipijet. Dan kesukaran itu lewat. Walaupun sampai hari ini ada tanda lahir saya itu, kaki yang lumpuh itu, sekarang di jempol saya, ujung jempol saya itu tidak bisa lurus, jadi bengkok dia gitu ya. Itu menjadi tandanya, tanda lahir saya waktu itu. Sudah lewat. Kemudian seperti yang saudara sudah tahu, setelah saya 15 tahun saya harus berhenti sekolah. Setelah lulus SMP, orang tua tidak punya biaya, tidak punya uang. Dalam usia 15 tahun saya harus pergi merantau cari uang. Bekerja di kebun orang, kebun kentang yang kita tidak kenal, jadi kira-kira 3 jam perjalanan naik bemo gitu dari kampung mencari uang di tempat lain. Itu pun terlewatkan, buktinya saya sekarang sarjana. Ya, kuliah selesai dan bisa ngambil juga menuntaskan pasca sarjana saya kan gitu.
Lalu kemudian masih banyak lagi. Nah sekarang saya mau minta saudara untuk merenung sedikit. Renungkan coba sedikit waktu engkau dari kecil bertumbuh anak-anak, remaja muda, setelah kemudian engkau menikah, setelah bekerja, setelah menjadi tua yang sudah lanjut usia, coba renungkan. Paling tidak kita akan menemukan titik-titik. Beberapa buah kesukaran hidup yang kita lalui. Ada yang harus lahir tanpa orang tua, ada yang harus lahir di tengah-tengah keluarga miskin, ada yang pernah sakit keras, ada macam-macam. Saudara tolong renungkan itu. Dan setelah direnungkan beberapa poin itu, coba sekarang, di manakah engkau ada? Di manakah sekarang saudara ada? Di tanggal 17 September 2023, amin. Coba bilang, di sini aku Tuhan. Dua ya, di sini aku Tuhan. Walaupun begitu banyak tadinya kesukaran hidup itu, ada begitu banyak titik-titik betapa beratnya perjalanan hidup kita. Tapi harus kita akui, semuanya luput bukan? Halo, semuanya lewat bukan? Semuanya menang bukan? Itulah yang menjadi jaminan bagi kita bahwa langkah kita ke depan juga akan penuh dengan kemenangan. Amin. Menang melawan kesukaran, luput dan lepas dari berbagai kesukaran hidup. Kita membaca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-27, Kisah Rasul pasal 27 ayat 1, lompat-lompat nanti ya, ayat 1, lompat ayat 4, kemudian ayat 9 ya. Saya pandu pelan-pelan, dibantu Kak Nelson yang membacakan. Kisah Rasul 27 ayat 1 terlebih dahulu. Mari silakan. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Ayat 4. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Ayat 9. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, Terus, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar. kerugian besar terus. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. 11. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Ayat 21. Ayat 21 lompat. Dan karena mereka beberapa lama tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Iya. saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, Jika dituruti nasihatku terus. supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi terus. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, Tabah hati terus. sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Ayat 25 terakhir. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Iya, puji Tuhan. Kalau saudara membaca, ini adalah sepenggal kisah perjalanan hidup Paulus bersama dengan rombongan kapal menuju Italia. Perjalanan ini bukan perjalanan yang biasa, bukan perjalanan wisata, juga bukan perjalanan bisnis dari Paulus. Tetapi kondisi Paulus yang tadi kita membaca, dia sedang di dalam masa tawanan, penahanan. Dia adalah seorang terdakwa yang sedang naik banding setelah diadili di wilayah kerajaan Agripa, di kerajaan wilayah waktu itu. Lalu kemudian dia naik banding. Dia naik banding berarti harus langsung ke Kaisar di Italia, di Roma. Tapi dalam perjalanan itu terjadi angin sakal, angin dari depan yang menghantam perahu itu dengan gelombang yang besar.
Sehingga berhari-hari mereka terombang-ambing di lautan dalam keadaan lapar, dalam keadaan ketakutan, dan nyawa mereka yang terancam. Rasul Paulus mengingatkan mereka, tenang, ini pasti akan kita lalui. Tenang, kesukaran ini pasti bisa kita lewati. Tadi saya sudah membawa kita untuk merenungkan sedikit banyak tentang kesukaran-kesukaran hidup yang pernah kita alami. Dan ternyata saudara, semuanya kita lewati. Saya tahu ketika kita melewati kesukaran itu pun banyak sekali diperhadapkan dengan kegagalan. Harusnya kita menangnya itu menang besar, tapi ternyata seringkali kita malah rugi besar. Tetapi lewat pelajaran pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana supaya kita bisa berkemenangan dan luput dari berbagai kesukaran-kesukaran hidup. Maka beberapa pengertian ini harus kita pahami. Ayat yang pertama dijelaskan di sana, setelah diputuskan keputusan dari Felix maupun Festus dari pengadilan wilayah, setelah diputuskan oleh perwira pasukan, setelah diputuskan oleh Paulus, mereka harus pergi berlayar. Sebenarnya berarti semua yang namanya kesukaran-kesukaran yang kita hadapi, itu adalah bagian dari keputusan kita. Amin saudara. Itu adalah bagian dari keputusan kita. Kalau ayat 1 kita sebutkan, sudah diputuskan oleh mereka bersama. Dan Paulus juga sudah dari awal memutuskan untuk dia harus pergi ke Italia. Nanti saya jelaskan mengapa itu adalah keputusan. Sebagai seorang terdakwa, Paulus berada di dalam intimidasi. Paulus berada di dalam ancaman hukuman mati. Ada begitu banyak orang yang ada di dalam kapal itu sedang terancam. Tetapi keputusan harus diambil. Keputusan harus diambil. Kita tidak bisa mengambil keputusan hanya untuk sesuatu yang menguntungkan. Amin saudara. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengambil keputusan hanya untuk menghindari resiko. Saya ulangi, semua keputusan selalu mengandung resiko. Bahkan ketika kita memutuskan menghindari resiko, pun kita sedang berisiko. Loh, contohnya gimana Pak? Ada orang berkeputusan untuk tidak menikah. Ya. Bukan karena panggilan contohnya, tetapi karena enggak mau dia dengar orang-orang ngomong, ih susah loh punya anak itu. Begitu ya, kenapa? Mahal. Makanya sekarang di China, di Jepang ya. Di Jepang itu orang malas beranak. Kalau ada orang yang beranak ya. Kalau ada orang yang mau punya anak, itu dibiayai berapa yang? Melahirkan saja, mau melahirkan langsung dikasih negara 32 juta. Siapa yang mau ke Jepang? Saking orang enggak mau. Tapi saudara perhatikan, karena orang enggak mau berisiko punya anak, tapi apa yang terjadi? Saudara perhatikan ya, ini adalah sebuah contoh. Saya tidak bermaksud untuk mengarahkan sesuatu kepada diri saudara. Ini adalah sebuah contoh. Apa yang terjadi di masa tuanya? Apa yang terjadi di masa tuanya? Yang tidak punya anak, yang tidak mau beranak maksud saya. Susah sekali, karena saya nangani di sini ya. Banyak nangani mbah-mbah yang tidak punya keluarga, kebingungan mau taruh di mana. Siapa yang ngurus? Betul? Banyak orang menghindari resiko, enggak mau sekolah karena banyak PR-nya. Tadi malam kita cerita-cerita di sini sama anak-anak muda. Karena anak saya baru ikut festival promosi kampus-kampus itu di Perak sana. Ada namanya universitas terbuka. Sambil tidur bisa kuliah katanya mereka ini. Padahal bukan gitu maksudnya. Ya. Lalu yang satu ngomong, menyesal ya
Kenapa saya kuliah di kampus ya? Kenapa enggak kuliah seperti itu ya? Saya bilang ke mereka, kamu masih muda-muda ini, muda-muda. Jangan lari dari kesulitan-kesulitan. Itu hanya untuk orang-orang tua yang sudah bekerja, yang sudah punya tanggung jawab, yang sudah melewati sukarnya hidup sekolah. Kalau kalian ini masih perlu itu bertemu dengan orang, ketemu dosen yang marah-marah, ketemu skripsi, ketemu macam-macam. Tidak bisa saudara, kita tidak bisa menghindari namanya risiko. Bahkan keputusan kita yang benar pun, saya ulangi, bahkan keputusan kita yang benar pun itu berisiko. Amin saudara. Keputusan yang tidak salah pun itu bisa berisiko. Kenapa demikian? Saudara perhatikan peristiwa Rasul Paulus naik di dalam kapal ini adalah sesungguhnya keputusannya dia sendiri. Sebab coba dibaca Kisah Rasul pasal 25 ayat 11, coba dibaca ya. Saya pelan-pelan ya, saya jelaskan dulu runutannya supaya saudara jelas maksudnya saya ini ya. Kisah Rasul 25 ayat 11, tolong baca. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Lalu dia bilang apa? Aku naik banding kepada Kaisar. Aku naik banding kepada Kaisar. Loh, kenapa Paulus naik banding? Kisah Rasul 26 ayat 32. Kenapa? Waktu dia diperiksa sebenarnya bagaimana? Ayat 26, Kisah Rasul 26 ayat 32. Kata Agripa kepada Festus, Raja wilayah Agripa. Terus? orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar. Nah saudara perhatikan, di pengadilan itu ada istilah begini. Di pengadilan negeri, kita pengadilan gitu ya, kita dituduh difitnah gitu kan. Di pengadilan negeri, di Sidoarjo, kita menang. Ya kan, kita nggak salah. Tetapi kemudian bisa naik banding ke pengadilan tinggi namanya. Setelah pengadilan tinggi bermasalah, naik lagi ke Mahkamah Agung. Jadi setidaknya ada 4 atau 3 tahapannya. Rasul Paulus sudah disidang di provinsi. Dan hasil persidangannya sebenarnya dia sudah boleh bebas. Tadi dibaca ya, pasal 26 ayat 32. Sudah bebas. Tapi Paulus memutuskan, aku mau naik banding kepada Kaisar. Ini adalah sebuah keputusan. Karena ada satu misi di dalam diri Paulus, apa? Aku ingin memberitakan Injil sampai ke Roma. Aku ingin memberitakan Injil sampai kepada Kaisar. Karena waktu itu, kota Roma itu, Italia itu, seperti Jakarta. Pusat pemerintahan. Kalau di dunia itu seperti di New York. Seperti di Amerika. Itulah pusat dunia. Waktu itu baru Italia, kekaisaran Romawi waktu itu. Aku mau naik banding. Ini adalah keputusan. Bahkan ketika Paulus mengingini satu keinginan untuk menyampaikan Injil, berita Injil sampai ke seluruh dunia, itu pun adalah resiko yang sangat berat yang harus dia ambil. Paulus bukan seorang anak Tuhan yang pengecut. Ya sudahlah supaya aku aman, toh aku sudah bebas, ya aku di sini ajalah. Perintah Tuhan kepadaku untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, sampai ke Roma, yaitu nanti saja. Rasul Paulus tidak lari dari kenyataan. Kita harus mengambil keputusan. Namanya berbicara tentang kebenaran, harus ambil keputusan. Saya oleh doa saudara sudah mengambil keputusan mau jadi pendeta yang sungguh-sungguh. Risiko lo Pak, risiko lo kalau jadi pendeta yang sungguh-sungguh hari-hari ini. Maksud yang sungguh-sungguh apa? Ngasih tahu koreksi ke jemaat, menasihati, menegur, memperbaiki, bicara tentang dosa. Itu risiko lo, betul saya tahu. Tapi itu sudah jadi keputusan saya dengan istri. Ingin menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh serius
menyampaikan firman Allah. Tetapi itu pun mengandung resiko. Dan sekarang Paulus di dalam kesukaran yang lebih berat. Kenapa? Selain terancam dihukum pancung, dalam perjalanan menuju kematiannya pun dia diperhadapkan dengan gelombang, badai, berhari-hari yang mengancam keselamatan dari Rasul Paulus. Secara moral, ya, secara moral bisa saja muncul pertanyaan di dalam hati kita. Ya, Tuhan, kok persoalan saya ini begitu berat? Apa dosa saya? Kan bisa saja gitu ya. Ini kan Paulus naik banding. Wah, pasti Tuhan beserta. Tuhan melindungi. Yang aku bela ini adalah Injil Tuhan. Tiba-tiba di perjalanan itu berhari-hari loh saudara. Bukan 1-2 jam. Saudara enggak pernah mabuk laut ya? Mabuk laut aja di laut goyang-goyang begini kita udah muntah-muntah gitu ya. Ini berhari-hari. Kapal yang di zaman dahulu beda dengan kapal-kapal yang sekarang. Berhari-hari mereka terombang-ambing. Disebutkan tadi berpuasa karena kelaparan, makanan semua sudah dibuang ke laut. Bisa saja muncul dalam pikiran kita. Tuhan, aku sudah melayani Tuhan. Aku ini pendeta. Tuhan, aku ini anak Tuhan, tidak pernah absen kebaktian. Bukankah itu keputusan yang benar? Aku ini sudah menjadi suami yang baik, istri yang baik. Aku sudah menjadi pengasuh yang baik. Aku sudah menjadi jemaat yang baik. Bukankah itu keputusan yang benar? Tapi harus diperhadapkan pada sebuah gelombang badai terbesar yang pernah ada. Bisa saja kita bertanya pada diri kita, apa dosaku Tuhan? Betul kan? Apa salahku ya Tuhan? Kok aku menghadapi yang seperti ini? Kemarin atau lusa ya? Kemarin lusa saya menyelesaikan menonton film. Sebenarnya udah ditonton anak-anak muda ini sejak lama. Lewat Kak Gunadia. Sudah diputarkan tapi nggak selesai. Saya minta kalian tonton selesai. His Only Son. Yang sudah diumumkan di DPR. Tolong film itu dihapus. Nggak boleh ditayangkan katanya gitu. Maka cepat-cepat tonton ya, mumpung masih ada. Saya kemarin baru menyelesaikannya, itu bagus sekali. Ketika Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Ketika dalam perjalanan, semua baik-baik saja. Ishak, Abraham jalan ke Bukit Moria. Waktu sampai di Bukit Moria, kayu bakar sudah dibuat. Ishak tiba-tiba ngomong, Papa, kayu bakar sudah ada. Api sudah siap, mana dombanya? Mana kurbannya yang mau dipersembahkan? Dengan penuh air mata dan penuh getar, Abraham harus mengatakan, anakku, kamu yang diminta Tuhan jadi korbannya. Ishak gemetaran dan berkata dari mulutnya satu saja, apakah aku bersalah ya Pak ya? Apa dosaku Pak? Apa salahku ya? Saudara mengerti maksud saya? Bahkan orang yang hidupnya benar pun, bahkan kita sedang berjalan pada treknya Allah, jalannya Tuhan sekalipun. Ketika kita mengambil sebuah keputusan dan ada risikonya, bisa saja kita bertanya seperti itu. Tuhan, jangan-jangan aku ada dosa kah? Jangan-jangan aku ada kesalahan kah? Tapi saya harus mengatakan kepada saudara, kisah Rasul Paulus yang barusan kita temukan dan kita baca tadi, itu kesukaran yang terjadi seizin Tuhan. Bukan karena dosa. Ayat yang keempat tolong dibaca lebih jelas, kisah Rasul 27 ayat yang keempat. Kesukaran itu bukan selalu karena dosa. Ingat baik-baik. Jangan pukuli dirimu habis-habisan. Ayat yang keempat kisah Rasul 27 ayat 4. Oleh karena angin sakal kami berlayar dari Siprus menuju pantai. Oleh karena angin sakal kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Iya, pasal 27 ayat 12. Pasal 27 ayat 12. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk ditinggal di situ selama musim dingin. Dan seterusnya ayat yang ke
14 juga ada, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai disebut angin timur laut. Saudara perhatikan, tadi disebutkan oleh karena angin sakal. Kemudian selama musim dingin. Lalu yang ketiga angin timur laut. Saudara perhatikan, yang menyebabkan kesukaran itu apa saudara? Faktor cuaca, faktor alam. Waktu itu musim dingin. Waktu itu musim dingin anginnya kencang. Ini tidak berhubungan dengan dosa. Ini tidak berbicara dengan kesalahan, kekurangan, bukan. Ini berbicara tentang kejadian-kejadian yang alamiah bisa saja menyebabkan kesukaran-kesukaran itu. Amin saudara. Pada waktu itu disebutkan musim dingin, di mana angin begitu kencang yang kemudian menghasilkan angin sakal yang membuat mereka harus terombang-ambing dan kapal mereka pecah. Kesukaran itu tidak melulu karena dosa dan kesalahan. Amin. Kadangkala terjadi karena faktor-faktor alamiah. Kadangkala terjadi karena kejadian-kejadian yang biasa. Ini seringkali kelemahan kita anak-anak Tuhan. Ada bagusnya sih, tetapi berbahaya. Kita sangat lembut hatinya. Sehingga ketika kita menghadapi persoalan kesukaran hidup, kita langsung memukul diri kita. Aku sudah bersalah, aku sudah berdosa. Itu bagus, sikap yang bagus. Tapi lihat baik-baik. Berhenti sampai di situ saja. Kadangkala orang benar pun harus menghadapi kesukaran. Amin. Ini tidak pernah berhenti saya ngomong di gereja ini. Supaya mental dan pikiran sidang jemaat bisa paham. Orang benar pun bisa menghadapi kesukaran. Katakan amin. Orang yang hidupnya lurus di hadapan Tuhan pun bisa menghadapi kesukaran. Jangan kecewa mengikut Tuhan. Jangan kecil hati mengikut Tuhan. Di gereja ini saudara sudah dibekali. Orang yang benar pun bisa menghadapi kesukaran. Lalu Pak Pendeta tadi bilang menang. Apanya yang menang? Sekarang kita bisa melangkah selanjutnya. Maka yang terpenting dari semua itu, ketika kita menghadapi kesukaran-kesukaran hidup, maka ini paling penting. Saudara perhatikan baik-baik, jangan terlewatkan. Ini rahasia yang sangat penting. Kalau ada di atasnya sangat penting, saya bilang sangat penting. Attention please, perhatikan baik-baik. Kisah Rasul 27 ayat 10 dan 11. Di sini yang seringkali kita luput. Makanya kita seringkali kalah dalam kesulitan-kesulitan hidup. Kisah Rasul 27 ayat 10 dan 11, tolong bacakan. Saudara-saudara, Ya. aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Apa saudara? Paulus melihat. Siapa Paulus? Ganti. Siapa Paulus? Yang bisa kalian pahami. Siapa Paulus? Pendeta. Gitu ya, sederhana ya. Supaya mbah-mbah di lantai 1 bisa tahu. Siapa Paulus? Pendeta. Pendeta ngapain? Melihat. Pendeta itu punya kepekaan rohani. Paulus sudah melihat bahwa pelayaran ini akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan rugi besar nanti kamu. Rugi besar nanti kita ini. Lanjut baca. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. 11. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada Baca perkataan jemaat Paulus. ayat 11, baca sama-sama. 2 ya. Tetapi perwira itu Lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada perkataan pendeta. Paulus. Paham saudara? Letak kegagalanmu begini. Letak kegagalan kita menghadapi kesukaran hidup, kesulitan-kesulitan di depan.
Itu sebenarnya sudah diantisipasi oleh pendeta lewat firman. Saudara aja yang tidak peka. Namanya orang tergembala itu sudah spesial dirawat oleh Tuhan. Takkan kekurangan aku, engkaulah pelita bagi jalanku, terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku. Itu jelas. Tuhan tidak bilang tidak ada kesukaran, tapi Tuhan menunjukkan. Ini lo ya, kiri, kanan. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika COVID-19, ya, ketika COVID-19 melanda seluruh dunia, tidak peduli gedung-gedung yang megah, yang kokoh, atau gubuk-gubuk yang reot, di perkotaan maupun di desa-desa, semuanya COVID masuk. Tidak ada yang bisa menghindar dari COVID. Oh, di desa nggak ada COVID, itu dulu yang saya dengar. Waktu COVID mulai tahun 2019, mulai masuk ke desa-desa, 2020, di kampung saya setiap kali saya telepon, mereka selalu anggap remeh. Kalimat yang selalu saya dengar adalah apa? Di kota sananya itu, di desa enggak ada. Malah awal-awalnya itu, 2019 awal-awal, ini telinga saya dengar langsung. Hanya orang-orang yang matanya cipit yang kena itu. Lu bener lu, parah kan? Parah enggak? Bahaya kan? Waktu itu saya dengar, jantung saya lu. Yang ngomong itu pendeta lu. Ini pendeta kok rasis ya? Dalam waktu mau tak ambil sepatu, bener. Kena itu untuk yang cipit-cipit aja. Kena dia baru tahu rasa. Loh iya, oh hanya di kota-kota saja. Begitu beberapa bulan kemudian keluarga saya ngirimin video di kampung-kampung. Ketakutan mereka sambil mereka video, ketakutan. Itu jenazah diturunkan dari ambulans, disemprot dulu pakai. Dalam hatiku, kayaknya ini COVID menghabiskan semua orang ini. Lalu kemudian ada banyak orang yang menasehati. Lihat ya, para pakar-pakar kesehatan mengatakan pakai masker, cuci tangan, menjauhi keramaian, apalagi minum vitamin, isolasi mandiri. Makanya yang meninggal seluruh dunia setidaknya kurang lebih berapa? Belasan juta orang. Dari 7 miliar manusia, belasan juta. Saya tidak boleh sebut hanya ya, kok seolah-olah masih kurang. Belasan jiwa yang meninggal. Terhindar, kenapa? Karena nasihat. Dan itu didengar, kita para pendeta pun mendengar, gereja tutup semua. Sekarang kita berdoa dari rumah semuanya. Saudara perhatikan, ternyata kadangkala para pakar-pakar itu pun luput. Siapa yang tidak paham tentang ilmu kelautan? Kalau dia seorang nakoda, kalau dia seorang jurumudi. Lebih pintar mana pendeta yang belajar teologi daripada orang yang sekolah di kelautan mengenai laut? Pintar mana kira-kira? Ya kelautan lah. Biar saya pendeta, tapi mengenai masak-memasak, ya istri saya jagonya. Lu iya toh? Biar saya pendeta, kalau urusan percintaan, siapa kira-kira pakarnya? Ya. Psikolog. Lu iya kan? Biar sama-sama sarjananya, pendeta juga sarjana. Tapi yang pakar ilmu ekonomi, ya siapa? Sarjana eko. Tapi saudara jangan main-main. Perhatikan baik-baik. Paulus si pendeta sudah melihat, walaupun dia tidak pakar di bidang ilmu kelautan, dia tidak mengerti mengenai cuaca dan lain sebagainya, tetapi saudara lihat baik-baik. Pendeta itu diberikan kepekaan oleh Tuhan, bahkan bisa lebih peka daripada orang yang ahli kelautan. Bahkan lebih peka dari orang yang ahli ekonomi. Rasul Paulus, Dr. Lukas mencatat Kisah Rasul pasal yang ke-27.
disebutkan Paulus sudah melihat, dia katakan, perwira, semua rekan-rekan, aku melihat bahwa perjalanan ini kalau dipaksakan akan membawa bahaya dan kerugian besar bagi kita. Tapi perwira dan orang banyak apa disebut? Mereka lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda. Itu maksudnya adalah pemilik kapal, pemilik saham, dan juga orang yang sedang megang setir itu. Disinilah letak kegagalan kita dalam menghadapi kesukaran. Seringkali kita menganggap seorang pendeta itu, kamu gak ngerti kok ekonomi. Maka kalau engkau jemaat sebagai pengusaha, yang ada di pikiranmu ketika mendengar khotbah, alah kamu kan gak ngerti apa-apa, berdoa, gundulmu ini harus diakali dengan begini dan begitu. Hancur hidupmu. Anak-anak remaja, beberapa kali dalam berbagai kesempatan anak-anak muda, saya berbicara kepada anak-anak muda Kristen. Mereka berkata kepada saya, Pak, orang-orang tua sekarang itu enggak cocok. Pendeta-pendeta enggak cocok menasihati anak-anak generasi kami sekarang. Karena mereka tidak mengerti dunia kami. Ada benarnya. Ada benarnya. Memang pendeta-pendeta pun perlu belajar. Tapi ada salahnya. Salahnya di mana? Saya menjawab mereka. Perhatikan baik-baik. Satu hal yang tidak akan pernah berubah dari pendeta. Satu hal yang tidak akan pernah berubah dari seorang hamba Tuhan. Ini. Dia hanya pasti menasihati engkau dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan lebih tinggi dari ilmu ekonomi. Saudara percaya enggak ini? Karena firman Tuhan lebih tinggi dari ilmu perkapalan. Karena firman Tuhan lebih tinggi dari ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Ini yang harus dipahami oleh kita. Termasuk anak-anak remaja muda yang telinganya sangat bosan dan sangat kaku mendengarkan khotbah-khotbah. Tapi saudara telah mengambil keputusan yang merugikan. Karena apa? Kepada seorang pendeta, kepada seorang gembala sidang, diberikan kepekaan oleh Tuhan melihat bahaya-bahaya yang ada di depan sidang jemaat. Maka dengarkan. Saya ulangi ya, kalau tadi kamu mau pulang membawa rahasia penting, dengarkan nasihat hamba Tuhan. Dengarkan nasihat firman Tuhan. Lebih baik telingamu panas. Lebih baik hatimu panas mendengarkan firman Tuhan yang menegur, mengoreksi, memperbaiki engkau. Daripada di kemudian hari engkau menjadi hancur lebur. Dan kemudian hari engkau nikahmu hancur lebur. Dan di kemudian hari engkau binasa. Lebih baik panas sekarang telingamu. Lebih baik panas hatimu. Tapi engkau selamat. Amin saudara. Lebih baik. Jangan tuntun maumu. Jangan paksakan keinginanmu. Dengarkan nasihat Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Rasul Paulus bilang, kalau kalian mendengarkan nasihatku, tidak perlu terjadi kerusakan dan kerugian yang besar ini. Saudara perhatikan, lagi-lagi bagi seorang pendeta, tidak ada kata terlambat. Amin saudara. Tidak ada kata terlambat. Paulus terus menasihati setelah terjadi kerugian yang besar. Kisah Rasul 27 ayat 21, tolong baca. Kisah Rasul 27 ayat 21. Dan karena mereka beberapa lama tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Ya, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, jika sekiranya nasihat pendeta yang kolot ini, jika sekiranya dengarkan nasihat hamba Tuhan yang tidak sehebat perwira, yang tidak sehebat orang kaya pemilik kapal, yang tidak sehebat pengalaman jurumudi, kalau didengar dan dituruti terus. supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan puji kerugian ini. Pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tapi sudah terjadi. Perhatikan ya, pendeta boleh ngomong begitu ya. Kalau kita sudah dinasihati lalu terjadi, kasih ruang kepada pendeta itu menasihatimu lagi. Kalau kamu dengar dulu, mau enggak jemaat?
Mau enggak? Kamu ada masalah? Sudah dinasehati dulu, lalu ada masalah? Mau enggak? Pendeta ngomong gitu. Kalau kamu dengar dulu, mau? Gak terjadi kerugian ini. Mau ya? Tapi kemudian diberi solusi. Ini dia, cinta sekali Tuhan itu kepada jemaat. Sangat sayang sekali Tuhan itu kepada kita, saudara. Dilanjutkan apa nasihatnya? Tetapi sekarang, semua baca dua ya, tetapi sekarang. Terus? Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, Ya. aku menasihatkan kamu. Masih dinasehati lagi. Aku menasihatkan kamu, Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu. Pendeta tidak boleh bosan, pendeta tidak boleh putus asa. Nasehati lagi. Diingatkan lagi. Tidak boleh saudara, hamba-hamba Tuhan yang mendengar khotbah ini. Tidak boleh pendeta menarik diri dan mengatakan, sudah biarin aja. Saya paling takut berbicara itu saudara. Saya nasihati ke mahasiswa saya, kepada keluarga saya. Tolong saya jangan sampai mengeluarkan kalimat itu. Sakarepmu, itu berbahaya sudah. Perhatikan ya jemaat ya, kalau pendeta sudah ngomong, sakarepmu, habis kau. Tapi saya dorong diri saya dan hamba-hamba Tuhan, jangan ngomong gitu. Jangan berhenti. Rasul Paulus walaupun dia tidak didengarkan, baru beberapa waktu yang lalu dia bilang lagi. Tetapi sekarang dalam kesukaran ini, aku menasihatkan lagi. Apa nasihatnya terus? Supaya kamu tetap bertabah hati. Tabahkan hatimu terus. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Sekali lagi dia bilang tabahkan hatimu, ayat 25. Silakan 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu, Tabahkanlah saudara-saudara. hatimu. Oh baik sekali hamba Tuhan terus. Karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Si pendeta dapat penglihatan, dikasih tahu Tuhan. Karena imanmu, kalian selamat. Si pendeta bicara kepada jemaatnya waktu itu di kapal itu. Kalau itu gereja, jemaatnya yang ada di kapal itu. Seorang terdakwa ini, seorang yang mau dipancung bisa jadi berkat. Dia bilang, dengar sekarang nasihatku ya. Dengarkan baik-baik ya. Semuanya ini sudah dikasih tahu kepadaku. Ini pendeta. Ini hamba Tuhan. Dia punya kepekaan rohani, menuntun sidang jemaat. Bagaimana supaya engkau bisa lepas dari kesukaran itu. Ikuti langkah-langkahnya, dengarkan kalimatnya. Karena dia mendapat sesuatu dari Tuhan. Kepada dialah diberikan oleh Tuhan bagaimana cara orang lepas dari kesukaran-kesukaran hidup. Sesederhana pendeta, orang deso, orang kampung-kampung pun. Kalau dia berbicara nasihat tentang firman Allah, dengarkan, amin. Jangan kalau dia punya gelar, kalau dia pendeta besar, baru didengar. Hamba-hamba Tuhan yang sederhana juga didengar. Sidang jemaat perhatikan di gereja kita ini, saudara mungkin tidak sadar, saya memberikan teladan atau contoh. Hamba-hamba Tuhan yang muda-muda, bahkan murid saya pun, saya dengarkan baik-baik, saya tangkap firman Allah dengan baik. Jangan ada sidang jemaat, kalau pendeta muda yang khotbah, jalan-jalan, tinggalkan, tidak mau gereja. Enggak boleh. Kamu menghadapi kesukaran akan sangat sulit. Rasul Paulus mengingatkan, ya sudah, namanya dalam perjalanan hidup ini selalu ada namanya keterlanjuran. Amin saudara. Saya ulangi jemaat, keterlanjuran sudah terlanjur. Tuhan tidak membuang engkau. Tuhan tidak membenci engkau. Semua kita manusia pernah mengalami keterlanjuran. Pak Pendeta, bagaimana kalau saya sudah terlanjur, sekarang bagaimana? Ada solusi yang Tuhan persiapkan bagi engkau. Tabahkan hatimu. Berapa kali saudara kalimat itu tadi? 2 kali. Tabahkanlah hatimu. Rasul Paulus mengatakan, tabahkanlah hatimu. Kemudian saya coba periksa, kata tabahkanlah hatimu itu ternyata maksudnya adalah milikilah good spirit.
Milikilah semangat yang bagus. Sambil percaya semuanya akan berakhir dengan baik. Jadi yang paling penting ketika saudara menghadapi kesukaran hidup, yang paling penting spiritnya, rohnya, jiwanya jangan rusak. Mungkin tubuhmu bisa sakit, stres, menghadapi kesulitan, tapi pelihara jiwanya. Amin. Biar dulu waktu menghadapi kesukaran, biarkan kamu berjalan bersama-sama dengan kesukaran itu, tetap datang ke gereja. Tetap dengarkan firman Allah. Good spirit. Jangan dengarkan dulu omongan orang. Jangan dengarkan dulu apa kata orang. Good spirit. Karena ketika engkau mendengarkan semua suara-suara, suara-suara itu akan melemahkan kamu. Orang-orang yang ada di samping kita, yang ada di sekitar kita, tertawa kalau kita kalah. Tertawa kalau kita hancur. Hanya Tuhan yang melihat orang yang rusak, menangis, dan rindu untuk menolong. Amin saudara. Ayo kita saling menolong di dalam sidang jemaat ini. Ayo kita saling membantu di dalam keluargamu. Good spirit, miliki semangat, miliki roh yang penuh dengan kebaikan. Saling menolong. Sehingga ketika Paulus menyampaikan itu, tenang, makan dulu. Makan dulu, tenang, makan dulu. Jaga kesehatannya. Amin. Supaya kalau tubuh kita sehat, menjalani kesukaran itu, kita bisa lebih kuat. Amin. Jangan sampai kurang makan. Kalau ada yang menghadapi persoalan pergumulan hidup, jangan lupa makan. Ada yang mengingatkan, Paulus mengingatkan, ayo makan. Bayangkan orang yang kepalanya sudah terancam mau dipancung ini, masih bisa ngomong begitu. Saya rindu sekali di dalam sidang jemaat ini, kuat imannya karena Tuhan. Bahkan ketika engkau bermasalah, punya pergumulan berat pun, kamu bisa menguatkan orang lain yang lemah. Amin. Saya bilang, Tuhan saya mau seperti ini. Kualitas rohani saya mau seperti ini. Kadangkala dikira orang saya dengan istri itu tidak punya masalah. Tidak punya persoalan. Siapa bilang? Kalau ada buku note yang 12 halaman, gak cukup menulis pergumulan-pergumulan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang pendeta. Gak cukup. Lalu mengapa? Kok masih bisa berkhotbah, masih bisa menasihati? Good spirit, tabahkan hatimu. Spiritmu itu loh, kuatkan. Jangan yang ada masalah pergumulan yang kau dengar apa? Iwak peye, mati imanmu. Lalu apa itu? Rungkat. Rungkat, ente-entean. Matilah imannya. Lagi ada masalah yang didengar lagu-lagu rungkat. Apalagi? Betapa malang nasibku. Habislah kan? Iya kan? Habis loh. Yang dilakukan apa? Spiritnya itu dibangkitkan. Bagaimana cara membangkitkan spirit? Dekat sama Tuhan. Dengar lagu-lagu rohani yang menguatkan. Amin. Dengarkan khotbah-khotbah. Gak harus khotbahnya Pak Stephen Manurung. Dengarkan khotbah-khotbah di YouTube banyak sekali. Isi hari-harimu yang sukar itu dengan firman Tuhan. Kamu tidak sadar. Kamu akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Luput menghadapi persoalan pergumulan hidup. Harus ada keputusan. Walaupun berisiko. Tetapi kita ada nasihat-nasihat firman Allah yang menolong kita sampai ke tujuan sana. Amin saudara. Paulus sampai ke Roma. Itu sebabnya muncullah surat-suratnya Rasul Paulus. Itu sebabnya ketika dia sampai di Roma, nanti memang tidak langsung. Waktu itu Rasul Paulus melayani pada tahun-tahun 60-an. Tapi nanti tahun 300, tahun abad yang ketiga, seluruh kota Roma
di bawah kepemimpinan Kaisar Konstantin percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena pelayaran yang tadi, saudara. Karena pelayaran Rasul Paulus yang penuh dengan kesukaran itu tadi, itu yang membuat saudara ada duduk di sini. Amin. Itu sebabnya ada kekristenan menyebar ke seluruh dunia. Karena Injil yang dibawa oleh Paulus dalam kesukaran. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Pemain musik bisa tampil ke depan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Saya tidak tahu persis kesukaran-kesukaran yang sedang saudara hadapi. Tapi sudah ada solusi pada pagi hari ini untuk kita. Dengarkan nasihat-nasihat firman Allah. Tabahkan hatimu, spiritnya yang dikuatkan, ya. Rohaninya yang harus diteguhkan. Supaya engkau diberikan kemampuan untuk menang menghadapi kesukaran-kesukaran. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan dinasihati, diingatkan lagi oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur. Roh-Mu yang ada di dalam diri kami mengalir, membuat jiwa kami tenang bersama-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya. Mengalir dalamku. Jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersama-Mu. Dalam naungan. Sekali lagi. Roh-Mu, Your Holy Spirit, kuasa-Mu Tuhan, mengalir dalamku. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Yang menyertai-Ku. Yang menyertai-Ku. Ku buka hati Ku jamahan berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu menyembah. Katakan jemaat, Roh-Mu lah yang menghidupkan Tuhan. Mengalir dalamku, mengalir dalam. Katakan jemaat, di tengah badai, jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersama-Mu. Dalam naungan-Mu. Dalam naungan-Mu. Dalam naungan-Mu. Ku buka hati. Mari jemaat berdiri bersama-sama. Kita sembah Tuhan. Ku jamahan berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu. Ku buka hati. Mari, oma-oma
lagi jemaat katakan dengan jelas. Kau ambil alih Tuhan. Amin. Seluruh hidupku di atasmu, menyembahmu Tuhan. Haleluya. Buka hati. Amin. Sekarang Tuhan ada bersama dengan kita. Jangan takut. Jangan ragu. Jangan khawatir. Oh, Tuhan menyertai engkau. Tuhan mengasihi engkau. Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidup kami. Oh, amin, amin. Kau ambil alih. Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku di atasmu. Oh, kami bersyukur. Ternyata kami aman di dalam Tuhan. Ternyata kami aman di dalam kesukaran-kesukaran hidup. Kami ada penasehat-penasehat agung lewat firman-Mu Tuhan, yang selalu memberikan kami jalan keluar, arah, kompas dalam menentukan arah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Satu doa kami, mampukan kami untuk peka terhadap kerinduan-Mu lewat setiap firman Allah yang disampaikan di gereja kami digembalakan. Karena itu adalah kompas yang mengarahkan hidup kami sepanjang minggu, sepanjang hari, sepanjang bulan. Tolong kami jika selama ini kami telah menyia-nyiakan waktu, padahal Tuhan sedang menolong kami menghadapi segala kesukaran. Kami terima firman-Mu dengan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita yang kedua. Kita nyanyikan kembali Sungguh Ku Bangga Bapa. Untuk petugas silakan persiapkan diri. Sungguh ku bangga Yesus.
pengumuman untuk sepanjang ibadah kita minggu depan. Perlu kami ingatkan, setelah ibadah ini ada ibadah sekolah minggu ya. Kemudian ada ibadah 2 di tempat ini hari Selasa jam 6 sore. Bagi kita semuanya, ayo datang beribadah. Kayaknya berikan waktu hanya 1 jam saja ya, kita tidak lama, untuk kita bersama berdoa di rumah Tuhan. Kemudian ada ibadah youth hari Sabtu. Kegiatannya nanti akan diinfokan oleh Pastor Youth. Ada ibadah hari Minggu di tempat ini jam 8 pagi dan akan dilanjutkan ibadah sekolah minggu. Setelah ibadah ini juga kita akan lanjutkan lagi untuk rapat panitia Natal ya. Nanti untuk mungkin minggu depan kami sudah bisa memberikan info beberapa hal yang harus diinfokan kepada sidang jemaat. Perlu kami infokan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan bahwa laporan untuk persepuluhan Bapak Ibu Saudara yang sudah saudara serahkan kepada Bapak Gembala melalui kotak atau melalui persembahan, silakan dilihat di papan pengumuman ya. Di situ sudah ada sebagai bentuk bahwa persepuluhan saudara sudah sampai kepada Bapak Gembala, dan nanti bisa dilihat di papan pengumuman per bulan ini ya. Jadi mulai bulan ini sudah kita paparkan di mading. Itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan. Untuk jawab para pelayan Tuhan akan diinfokan di grup Healing Insight. Tuhan memberkati. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita nyanyikan pujian lebih dalam ku menyembah. Kembalikan syukur atas berkat-berkat yang sudah kami terima dan berkat rohani yang kami terima pada hari ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah, Saudari Murni yang dalam keadaan sakit, Saudara Henry yang dalam keadaan sakit Tuhan, anak dari Pak Yefta Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, sedang terbaring atau sedang dalam pengobatan, Engkau ada bersama dengan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah dan memulihkan anak-anak kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman yang Engkau taruh di hati mereka, iman yang mereka miliki, menguatkan dan menyembuhkan. Terima kasih Engkau mendengar doa kami. Perjalanan Ibu Silvi dan keluarga yang sedang menuju Solo hari ini karena berita duka dari keluarga yang meninggal. Kami doakan Tuhan sertai tiba di tempat rumah duka dengan segala baik, dan kehadiran Ibu Silvi dan keluarga menjadi penghiburan yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan. Berikan juga kesehatan dan kekuatan, keselamatan ketika mereka kembali ke Sidoarjo dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, mencari pekerjaan, yang bekerja. Tuhan tuntun setiap langkah mereka. Kami bersyukur mereka digembalakan oleh firman Allah, sehingga ketika menghadapi kesukaran-kesukaran hidup di luar sana pun, mereka diberi kemenangan dan kemampuan oleh Tuhan. Jadikan anak-anak kami berprestasi karena Engkau. Jadikan mereka anak-anak yang berhasil dalam cita-cita mereka. Tuhan tolong
bagi umat-Mu yang dalam kesulitan ekonomi. Tuhan, tolong umat-Mu yang dalam kesulitan, persoalan-persoalan di dalam keluarga mereka. Engkau tahu persis mereka sudah datang di hadapan-Mu pada hari ini, dan berilah pertolongan-Mu pada waktunya. Berdoa untuk ibu-ibu janda, ibu-ibu yang sendiri, anak-anak-Mu yang lanjut usia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau penolong dan penopang bagi mereka. Bukan kebetulan gereja ini Tuhan, di mana mereka tergembala ada di sini. Karena firman Allah selalu dipersiapkan untuk mereka juga yang sudah lanjut usia. Berkati mereka di masa lanjut usianya. Tuhan campur tangan dan menolong mereka. Seluruh hidup kami, tubuh, jiwa dan roh kami serahkan dalam tangan. Kami berencana untuk Natal kami 23 Desember. Tuhan campur tangan dan menolong panitia. Biaya yang kami perlukan, firman Allah yang kami butuhkan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Bangsa dan negara kami, pemerintahan kami serahkan dalam tangan-Mu. Sinode gereja kami, para pendeta-pendeta yang ada di muka bumi, pakailah mereka bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Seperti Tuhan sudah memberi kami damai, sejahtera dan kemenangan di gereja ini. Perjalanan kami pulang, dimanapun kami beraktivitas sepanjang minggu ini, kami penuh dengan sukacita oleh karena Tuhan. Arahkanlah hatimu jemaat, inilah berkat Tuhan untuk engkau. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang hidup, Dialah yang memberkati engkau sekalian, menolong dan menuntun engkau dalam kesukaran-kesukaran yang engkau hadapi, dan Dia membuat engkau berhasil atas apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Pulanglah bersama dengan Tuhan, diberkatilah engkau hari ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, Bapa terima kasih.